Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ufuk Hubaidiyah, channel Islami yang akan selalu menyajikan segala sesuatu yang membawa manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Satu share, satu kebaikan. Pengemis tua yang minta air minum. Diceritakan oleh Kasran di Butok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Ia masih kerabat dengan Guru Bakhit Barabai. Pada suatu waktu di tahun 1990, ketika saya kerap diajak kakek saya, Kiai Haji Hasan Ahmad, salah satu ulama berpengaruh di Barabai, ke sekumpul, saya ikut dalam perjamuan di kediaman Abah Guru Sekumpul. Sejumlah habaib, ulama, dan murid-murid beliau kala itu sedang bercengkrama di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar salam dari pintu yang terbuka. Guru Sekumpul dan hadirin menyahut salam tersebut. Tampak seorang tua yang sekilas seperti seorang pengemis, namun hanya meminta minum. Beliau lantas menyuruh saya menyerahkan segelas air ke orang tua tersebut. Begitu selesai meneguk air, orang tua itu mengucap Alhamdulillah dan menyerahkan lagi gelas yang masih ada banyak sisa airnya. Si orang tua mengucap terima kasih dan lalu memohon diri. Saya pun kembali ke tempat semula sambil meletakkan gelas tadi di depan saya. Lalu beliau, Abah Guru Sekumpul, menyuruh saya meminum air tadi. Saya pun meminumnya setegukan, sehingga masih ada sisanya. Abah Guru Sekumpul bersuara bahwa sesiapa yang mau meminum air bekas orang tua tadi dipersilahkan. Namun, tampaknya semua hadirin tak beranjak. Entahlah, mungkin karena air tadi bekas orang tua yang tampaknya seperti pengemis. Abah Guru Sekumpul sesaat kemudian lalu menyuruh saya untuk menghabiskannya. Karena hormat, saya pun meneguk kembali air itu hingga habis. Sedikit menghela nafas, beliau lalu berbicara. Apakah hadirin ingin tahu siapa sebenarnya orang tua yang layaknya pengemis tadi? Hadirin pun yang dari tadi seperti terhipnotis, lalu mengaminkan ingin tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Beliau, Abah Guru Sekumpul, berkata bahwa orang tua yang meminta air seteguk itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tanpa dikomando, banyak hadirin yang berebut mengisi air kembali di gelas tersebut. Subhanallah. Suara dari jendela Abah Guru. Habib Soleh BSA yang berasal dari Jawa baru tinggal di Kalimantan Selatan. Kemudian beliau mengajar di Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya, seorang syarifah dari kalangan kaya. Begitu tinggal di Kalsel, di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan. Kemudian pulang ke Jawa meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu ke tempat Guru Sekumpul. Si Habib disuruh masuk ke dalam kamar guru. Dibukakan jendela dan disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun tetap melaksanakan perintah dan berteriak, Syarifah Fulana binti Fulan, sebanyak 3 kali. Kemudian Habib disuruh bermalam. Semalaman, Habib Soleh tidak bisa tidur. Maklum, beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan Guru Sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam? Sampai subuh, Habib ikut berjamaah walau mengantuk. Sehabis wirid, baru bisa tidur. Sekitar jam 9 dibangunkan dan diajak ziarah ke Habib Basyirih oleh Guru Sekumpul. Habib pun ikut walau hati masih bimbang. Namun tak berani protes. Tak kalah sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat, kata guru. Di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara. Mobil pun masuk ke bandara. Si Habib disuruh turun. Guru tetap di mobil. Ternyata benar, istri Habib turun dari pesawat yang mendarat, lalu menghampiri Habib Soleh dan Abah Guru Sekumpul. Lalu guru bertanya, Pah, kenapa kamu pulang ke Banjarmasin? Syarifah menjawab, tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggil sebanyak 3 kali. Lalu saya bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin. Habib Soleh pun tidak lagi meragukan Abah Guru Sekumpul dan sampai sekarang tinggal di Martapura. Uang yang tidak habis-habis.
Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamunya. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru Sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru Sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya, rombongan para habaib itu akan pulang. Maka bergantianlah Abah Guru Sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh. Sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Muhsin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah Guru Sekumpul saat itu sangat mengetahui bahwa di kantong Abah Guru tidak ada apa-apa. Kantong baju beliau kosong dan tidak terlihat menggembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah Guru Sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan ke satu persatu dari mereka, para habaib tersebut. Tidak terasa, selesai Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang jumlahnya puluhan orang, lalu mendekat Habib Muhsin muda kepada Abah Guru. Ia berkata Abah Guru Sekumpul kepada Al-Habib Muhsin, "Behinip aja nyawa Muhsin ai." Maksud Abah Guru, "Enggak usah terkejut, diam saja kalau engkau tahu." Subhanallah. Harumnya baju melebihi harumnya kasturi. Karomah ini dikisahkan langsung oleh Umi Ella Ibunda Haji Muhammad Amin Badali dan Haji Ahmad Hafi Badali bahwa Abah Guru Zaini sering memakai kaos putih apabila tidur, yang mana kaos putih itu harumnya Masya Allah, harumnya melebihi minyak harum kasturi. Padahal di rumah itu tidak ada yang punya minyak harum seperti itu. Bahkan Abah Guru juga tidak memilikinya. "Aku cuci," kata Umi Ella. Masih saja tercium bau harum tersebut. Umi Ella bertanya, "Bau harum apa ini? Awet sekali, tidak mau hilang." Dijawab Abah Guru, "Bagaimana bisa hilang baunya kalau kotanya ilmu datang terus?" Umi Ella paham kalau Abah Guru itu sering didatangi Rasulullah SAW. Subhanallah. Mempertemukan Habib dengan Rasulullah SAW. Di Tarim sana, Hadramaut, kota para habaib dan banyak melahirkan para kutub, ada seorang Habib sepuh yang bernama Habib Ahmad As-Segaf radhiyallahu an yang mengarang qasidah Baina Katifai Alamah, sehingga di Martapura beliau terkenal dengan sebutan Habib Baina Katifai. Beliau ini seumuran dengan Habib Abdul Qadir Jeddah radhiyallahu an. Beliau itu mempunyai kelebihan. Malam-malam beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Habib-habib zaman dahulu walau sering bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW, masih sakit hati kalau belum bertemu secara jagat atau ia konsultan dengan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mendapat isyarat dari Rasulullah SAW dalam mimpi. "Ahmad, kalau kamu ingin bertemu dengan saya SAW, maka temuilah Zaini Guru Sekumpul, orang Martapura Banjarmasin." Maka bergegaslah beliau menuju Indonesia. Sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang yang dengki dengan Abah Guru Sekumpul radhiyallahu an. Namun beliau mampu menerobosnya karena ingat dengan isyarat dari baginda Rasulullah SAW. Akhirnya bertemulah beliau dengan Abah Guru Sekumpul radhiyallahu an. Beliau utarakan maksud kedatangan beliau. Kemudian oleh Abah Guru Sekumpul radhiyallahu an diberikan amaliyah-amaliyah yang kemudian beliau amalkan. Tidak berapa lama setelah itu, Rasulullah SAW menemui beliau di pagi hari. Segera setelah pertemuan yang konstan itu, beliau melapor kepada Abah Guru Sekumpul radhiyallahu an. Oleh Abah Guru Sekumpul dijawab, "Sebelum ke tempat sampean,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui saya terlebih dahulu. Langsung seketika Habib Ahmad memeluk guru sekumpul. Ya, Abah guru sekumpul itu adalah syekh utuhnya atau guru murabi mursyidnya Habib Ahmad As-Segaf. Membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Abah guru sekumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Abah guru sekumpul. Saat itu rupanya Abah guru sekumpul sedang asik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa, waktu salat tiba dan si murid menunggu Abah guru sekumpul untuk salat bersama. Hingga Abah guru sekumpul bilang, "Ayuhana, aimun yawahan Anda sambahyang sampai badahulu. Silahkan kamu bila mau sembahyang dahulu." Si murid lalu masuk kamar. Ternyata ia melihat Abah guru sekumpul sedang salat dalam posisi ruku. Ia merasa kurang pas kalau ia masuk kamar. Lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya. Ternyata melihat Abah guru sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar lagi dan dilihatnya Abah guru sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, "Yang mana Juan pian yang aslinya, Bah? Yang manakah pian yang asli, Bah?" Abah guru sekumpul sambil tersenyum menjawab, "Asli haja barata ana, ai. Asli semuanya itu." Subhanallah.